Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nardianutina dari kelas 1C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya di Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan ragam budaya di daerah saya, yakni di Gorontalo. Hal ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester dengan mata kuliah wawasan budaya oleh dosen pengampu dari Ibu Fatma Ar-Umar. Nah, masyarakat suku Gorontalo ini adalah masyarakat yang memiliki rasa sosial yang tinggi, sehingga hampir tidak pernah konflik di antara mereka sendiri. Nah, sistem keakraban yang sangat erat ini terhadap dipelihara oleh masyarakat Gorontalo. Jadi daerah ini adalah salah satu daerah yang memiliki banyak ragam budaya. Beberapa di antaranya itu ada budaya Tumbilo Tohe, ada Molantalo, Huyula, Mopoli Limo, dan Dikili. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu selama mendengarkan. Yang pertama, tradisi Tumbilo Tohe ini berasal dari bahasa Gorontalo. Tumbilo berarti memasang dan Tohe berarti lampu. Jadi perayaan ini diselenggarakan pada 3 malam terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi perayaan ini sudah menjadi tradisi sejak abad ke-15 di daerah Gorontalo saat Hari Raya Idul Fitri yang sering disebut Lebaran. Nah, Idul Fitri ini merupakan perayaan keagamaan yang paling dinanti oleh umat muslim di dunia. Guna merayakannya itu sebagian masyarakat bersiap-siap membuat kue atau hidangan khas lebaran seperti opor atau ketupat. Nah, kendati demikian, ada tradisi menjelang lebaran yang berbeda yang berasal dari Gorontalo. Namanya Tumbilo Tohe, artinya saatnya memasang lampu. Jadi berdasarkan wujudnya, tradisi ini dilakukan dengan lampu botol yang dinyalakan dengan api, lalu diletakkan di depan rumah atau di pinggir jalan. Menyalakan lampu adalah simbol dari menyalakan lampu batin yang siap menyambut malam Lailatul Qadar. Jadi inilah nilai penting dalam Tumbilo Tohe. Tradisi ini memiliki nilai agama yang sangat tinggi. Tumbilo Tohe dimaksudkan sebagai penerang jalan supaya masyarakat setempat ini ingin bayar zakat fitrah saat berjalan ke masjid. Jadi saat malam hari mereka bisa berjalan dengan mudah. Karena menyalakan lampu pada perayaan Tumbilo Tohe juga merupakan simbol bahwa setiap manusia itu menyambut Idul Fitri dengan jiwa dan hati yang bersih serta terang benderang. Kedua, ada Molantalo. Molantalo merupakan upacara adat selamatan yang menandai 7 bulan usia kehamilan. Orang Jawa menyebutnya ini dengan istilah upacara 7 bulanan. Dalam dialek Nado ini disebut dengan upacara Rabapuru atau usap perut. Sedangkan upacara adat Molantalo ini dilaksanakan bukan saja hanya sebagai sebuah tradisi yang telah baku dan harus dilestarikan. Lebih dari itu, diyakini sebagai sebuah upacara yang sakral atas dasar wujud pencarian keberkahan akan hadirnya anggota keluarga baru. Acara Molantalo ini memiliki nilai agama terhadap masyarakat Gorontalo, yakni pernyataan syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada sepasang suami istri melalui ngadi salawati atau doa selamat agar kelahiran sang bayi beroleh kemudahan. Nah, makna yang terkandung dalam tradisi budaya acara Molantalo ini merupakan maklumat kepada pihak keluarga dari kedua belah pihak bahwa sang istri benar-benar suci dan menjadi contoh teladan dan dorongan bagi gadis-gadis lainnya untuk menjaga diri dan kehormatannya dari godaan dunia, dan juga sebagai pemantapan kehidupan sepasang suami istri untuk menyambut sang bayi. Nah, sebagai penerus keturunan mereka dan persiapan fisik dan mental itu menjadi ayah dan ibu yang baik dengan memelihara kelangsungan rumah tangga yang dilambangkan dengan makan saling suap. Nah, jadi ini adalah ciri khas dari Molantalo. Ragam budaya yang ketiga yaitu ada Huyula. Huyula merupakan sistem gotong royong atau budaya yang memiliki nilai sosial yang tinggi dalam masyarakat Gorontalo. Jadi tolong menolong antara anggota masyarakat ini untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama yang didasarkan pada solidaritas sosial. Hal ini tercermin dari kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan oleh seluruh anggota masyarakat, seperti halnya dalam kegiatan kekeluargaan ataupun kegiatan pertanian. Dan salah satu sarana untuk membangun karakter bangsa ini dengan cara mentransformasi nilai-nilai budaya lokal, yaitu budaya gotong royong atau Huyula yang dulu dikenal oleh masyarakat Gorontalo sebagai sarana untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan demi kepentingan umum.
Berdasarkan logiknya, tradisi budaya ini dilakukan oleh masyarakat Gorontalo sendiri, terkadang bekerja sama menyelesaikan suatu kerjaan. Kuyula dalam bahasa Gorontalo itu memiliki makna tolong-menolong untuk kepentingan bersama. Masyarakat suku Gorontalo ini sejak masa lampau telah mengalami sistem tolong-menolong atau gotong royong. Jadi gotong royong ini bukan saja pada kegiatan memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi sudah lebih luas lagi antara dalam membangun rumah, sarana ibadah, membangun atau membuat jalan, membuat fasilitas umum, kegiatan upacara, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke ragam budaya yang keempat, yaitu ada Mopolihu Lolimu. Nah, tradisinya sudah menjadi adat dan tradisi di Gorontalo bahwa anak perempuan yang menjelang usia 2 tahun akan menjalani prosesi adat Mopolihu Lolimu atau sering disebut juga Molubingo. Nah, Mopolihu Lolimu ini berasal dari bahasa daerah Gorontalo yang artinya mandi air ramuan jeruk purut atau mandi lemon. Sedangkan Molubingo artinya mencubit. Inti dari proses ini sebenarnya adalah menghitankan anak perempuan yang dibalut oleh adat tradisi religius dan budaya masyarakat Gorontalo. Mengenai istilah mandi lemon ini memang diadopsi dari bagian proses ritual di mana seorang anak perempuan ini menjalani proses mandi kembang yang bercampur lemon atau jeruk dengan tumbuhan harum lainnya di pangkuan ibu yang melahirkan. Nah, menurut tetua adat Gorontalo, ritual mandi lemon adalah sejenis hitanan bagi wanita sebagai bukti keislaman seorang wanita, sehingga agenda sakral tersebut harus dilalui oleh anak perempuan pada usia balita. Dijelaskan pula bahwa melalui ritual ini dapat diramalkan tentang masalah jodoh dan karakter dari wanita itu sendiri saat dewasa melalui petunjuk bahan alam yang digunakan seperti pelepah pinang yang mudah dibelah. Nah, dalam tradisi Mopolihu Lolimu ini mengandung nilai-nilai agama dan kebudayaan yang begitu kental. Makna dari tradisi budaya Mopolihu Lolimu ini sebagai pensucian diri dari anak tersebut, juga sebagai doa restu dari para leluhur ataupun nenek moyang orang Gorontalo. Kita yang kelima yaitu ada Dikili. Dikili adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo yang mengiringi upacara Maulidan atau perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad, yaitu pada Rabiul Awal. Jadi Dikili ini sebagai peninggalan leluhur, isinya itu tertulis tangan dalam satu naskah itu berbentuk ungkapan, dan kisah ditampilkan itu melalui lagu, dan naskah yang tersebar itu dalam masyarakat. Dalam masyarakat itu terdiri atas bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Jadi 3 bahasa dalam naskah tersebut itu bervariasi. Isi naskah terdiri atas 2 bentuk, yaitu ada puisi dalam bentuk prosa atau cerita. Nah, tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dikili dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal sampai akhir bulan. Jadi waktu pelaksanaan pada malam hari dengan memakan waktu sekitar 16 hingga 17 jam. Nah, sudah tentu bahwa tradisi budaya ini memiliki nilai agama yang sangat kental. Jadi Dikili terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang tidak terbatas. Nah, melakukan Dikili ini kurang lebih 318 kata-kata pujaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam 87 variasi lagu, di samping itu membacakan 16 kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW serta nasihat-nasihat tentang keagamaan. Pelaksanaan Dikili ini dimulai sesudah sholat Isya, diawali dengan doa yang dipimpin oleh Ahlul. Seusai doa ada variasi lagu pertama dilakukan oleh Ahlul, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Nah, ini berlaku sampai besok harinya menjelang berakhirnya Dikili. Jadi diadakan doa bersama, lalu ada usai doa itu dibagikan uang atau sajian. Nah, ini masyarakat Gorontalo menyebutnya toyopo atau walimah kepada para Dikili. Makna yang terdapat dalam tradisi ini yaitu bentuk peringatan hari kelahiran Nabi yang dirayakan dengan mengingat atau berzikir bagi umat Islam masyarakat Gorontalo. Baik, kita lanjut pada kedudukan budaya pada daerah Gorontalo dalam pendidikan multikultural, yaitu meskipun ada berbagai macam perbedaan paham atas tradisi-tradisi yang sudah saya jelaskan tadi, hal ini tetaplah berkedudukan sama menjadi tradisi budaya masyarakat Gorontalo karena tetap saling menghargai meskipun
terdapat sedikit beda paham. Lalu ada kedudukan budaya daerah Gorontalo pada integrasi nasional. Nah, hal ini sudah sangat tidak diragukan lagi sebab sudah ada beberapa budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan turun-temurun daerah. Jadi hal ini menjadikan suatu tradisi dalam daerah tersebut menjadi satu kesatuan ragam budaya Republik Indonesia. Baik, itulah penjelasan dari saya sendiri mengenai ragam budaya yang berada pada daerah saya, yaitu daerah Gorontalo. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman dan ibu dosen pengampu bisa puas atas informasi yang sudah saya paparkan tadi. Jadi wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.